Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Sobat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 4 golongan manusia yang dirindukan oleh sorga. 4 golongan manusia ini didambakan oleh sorga, dinantikan oleh sorga. Siapa saja mereka tersebut? Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba' nafar. Al-jannatu, sesungguhnya sorga itu mustaqatun, merindukan, menantikan, mendambakan ila terhadap arba' nafar, 4 golongan manusia. Siapa saja 4 golongan manusia itu? Pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi orang yang gemar membaca Al-Quran itu sudah didambakan, sudah ditunggu oleh surga, sudah mendapat tiket masuk surga. Jadi bergembiralah antum sekalian jika antum itu seringkali mendawamkan membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat yang belum rutin, dirutinkan. Yang belum membaca, dibaca. Kita ini lebih berat untuk membaca HP daripada membaca Quran. Kita tidak membaca WA di HP sehari saja sudah ketinggalan. Sementara kita tidak membaca Quran sudah lama, baik-baik saja. Coba kalau kita buka HP itu, kita lihat teman kita terlihat dia muncul di HP, katakan tadi jam 8 pagi atau jam 12 siang, terlihat muncul memakai WA, pemakaian terakhir WA. Seandainya malaikat bisa melihat kita pada saat membaca Quran di WA seperti itu, kapan ini orang terakhir membaca Quran? Dilihat si fulan terakhir membaca Quran Ramadan tahun lalu. Seperti WA itu, terlihat tadi jam 8. Kita juga rutin membaca Quran. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu membaca Quran. Tidak harus membaca Quran itu memegang kitab Al-Quran, memegang mushaf. Kita di mobil sambil menyetir, di motor, di atas motor, atau di tempat bekerja sambil berdagang, kita melantunkan ayat suci Al-Quran yang kita hafal, ayat-ayat surat-surat yang pendek. Bahkan kita memperbanyak kulhu saja. Kulhu 3 kali itu pahalanya seperti membaca Quran 1 Quran. Jadi kulhu itu sepertiga Quran. Jadi 3 kali kulhu, 3 kali membaca surat Al-Ikhlas, sama seperti pahalanya membaca 1 Al-Quran. Jadi memperbanyak baca surat Al-Ikhlas, kulhu, dimanapun Anda saja berada. Kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya itu orang yang dirindukan oleh surga. Kita ini seringkali tidak bisa menjaga lisan. Kita ceplas-ceplos, kita asal bicara. Baik bicara secara lisan maupun secara tulisan. Di HP, status dan sebagainya. Jaga lisan kita, jaga tulisan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai membuat orang lain susah, gelisah dan sebagainya. Jadi orang yang menjaga lisannya, wahafidil lisan, itu orang yang dirindukan oleh surga. Ketiga, mut'imil ji'an, orang yang gemar memberi makan orang lapar. Ji'an dari kata ju itu lapar. Kita ini keliru, kita sering memberi makan pada orang-orang yang tidak butuh makan. Kita kumpulkan teman-teman, kita kumpulkan saudara-saudara, kerabat, bahkan grup WA berkumpul di kafe ini, kafe itu, makan-makan. Mereka bukan orang yang butuh makan. Sementara di balik tembok restoran itu ada fakir miskin gelandangan yang tidur di emper toko, tidur di trotoar, tidak punya makanan, kedinginan, tidur di bawah jembatan, di kolong jembatan, tidur di bantaran sungai dan sebagainya, yang tidak ada makanan, tidak ada alas tidur. Mereka butuh makan, tapi kita tidak hiraukan. Kita menghiraukan memberi makan orang yang tidak butuh makan.
Padahal orang yang dirindukan oleh surga itu orang yang memberi makan orang yang kelaparan, yang butuh makan, begitu. Keempat adalah Ta'im fi syahrul Ramadan. Orang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita sudah melalui bulan puasa, insya Allah puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, karena Rasulullah bersabda, man shoma syahrul Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan atas ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semua ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga kita menapaki bulan Syawal ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, fitrah bersih. Semoga kita diampuni dosa-dosanya kita. Karena orang yang paling merugi di penghujung Ramadan adalah orang yang belum diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Sahabat, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Termasuk 4 golongan orang-orang yang dinantikan oleh surga dan mendapat tiket free pass, boarding pass untuk masuk surga. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.